Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu dalam rangka membaca sebuah buku yang berkaitan tentang sirah nabawi, yaitu perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan muqarrar ataupun kurikulum buku Khulasah Al-Bahiyah fi Tartibi Ahadi Siratin Nabawiyah karangan Syekh Wahid bin Bali. Baik, di buku kali ini membahas secara singkat terkait kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersalam selalu dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai di halaman ke-9, yaitu fadlun niyatis salihati. Keutamaan niat yang benar, keutamaan niat yang baik. Ya. Jadi beliau mengawali bukunya dengan membahas tentang pentingnya niat dalam suatu amalan dan besarnya ganjaran berbanding lurus dengan niat yang dipakai, niat yang dipasang. Baik, langsung saja kita mulai. Inna qala muallif hafizahullah ta'ala inna sa'ira ila Allah ta'ala yajtahidu fi alla ya'mala amalan walau mubahan illa bi niyatin salihatin. Kata beliau, sesungguhnya orang yang menuju dan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya yajtahidu, dia berusaha pada untuk tidak beramal suatu amalan walaupun perkara mubah kecuali dengan niat yang benar, kata beliau. Likai yuthaba alaihi, agar supaya dia bisa diberi ganjaran atasnya. Fa in akala istahdara lahu niyatan, dan maka jika ia makan, maka hendaknya dia menghadirkan niat untuk perkara tersebut. Wa innama istahdara lidzalika niyatan, dan jika dia tidur, dia juga menghadirkan niat untuk perkara tersebut. Wa kadzalika in ba'a aw ishtara, demikian juga apabila dia menjual ataupun membeli. Au jalasa ikhwanahu, atau bermajlis, ya, duduk-duduk nongkrong bersama teman-temannya. Au ghairu dzalika minal a'mal, atau selain hal tersebut berupa amalan-amalan yang lain. Wa a'la minhu darajatan man yastahdiru lil amalil wahidi iddatan niyatin. Ya, dan kata beliau, dan yang lebih tinggi dari hal yang tadi, yaitu cuma sekedar menghadirkan sebuah niat dalam suatu amalan, yang lebih tinggi lagi, kata beliau, adalah menghadirkan untuk satu amalan beberapa niat, kata beliau. Fayanalu minal ajri wa thawabi ala qadri niyatihi. Ya, maka dia akan bisa mendapatkan ganjaran dan balasan pahala sesuai dengan kadar niat-niat yang telah dia pasang. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap orang itu mendapat atau diganjar dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih,
telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah disepakati kesahihan hadis ini. Hatta, kata beliau, wa in lam yatamakkan min tanfidhi ba'di hadhihi niyati. Meskipun ya dia mungkin tidak mampu untuk merealisasikan sebagian dari niat-niat yang telah dia pasang. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat menginginkan melakukan sesuatu kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, tidak beramal, tidak melakukannya, maka Allah tetap akan menuliskan kebaikan tersebut di sisinya dengan kebaikan yang sempurna. Muttafaqun alaih, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa min hadzal muntalaqi yanbaghi an tastahdira iddatan niyatin salihatan lidirasati siratin nabawiyyatil atirati. Kata beliau, dan dari poin ini hendaknya engkau menghadirkan beberapa niat-niat yang soleh, niat-niat yang benar dalam ataupun untuk pembelajaran sirah nabawiyah yang harum ini. Wa sawfa adzkuru laka ma yahduruni minan niyati fi dzalika, dan saya akan sampaikan kepadamu apa yang hadir kepadaku berupa niat-niat pada hal tersebut, yaitu pada niat-niat yang benar dalam pembelajaran sirah nabawiyah. Thumma atruku laka al-majala, kemudian aku akan membiarkan padamu untuk mendapatkan kesempatan litazida ala dzalika mimma yufiduhu Allahu 'alaika minan niyyati shalihati, ya, agar supaya bertambah atas hal tersebut dari apa-apa yang Allah curahkan, Allah berikan dia atasmu berupa niat-niat yang baik. Fa innani liqillati ilmi wa tafriti fi jambillahi, karena sesungguhnya aku dikarenakan sedikitnya ilmuku dan kelalaianku di sisi Allah Azza wa Jal, tarani muqayyadal yadi ayyal lisani fi hadzal babi, engkau melihatku terikat kedua tangan dengan lisan yang terbata-bata di pembahasan bab ini. Ya, ini merupakan bentuk tawadhu beliau, ya. Fa as'alullahal karima ayyutliqa jawarihana fi ta'atihi, dan aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memerdekakan jawarihana, yaitu anggota-anggota tubuh kita dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, wa an yasta'milana fi mardatihi, dan menjadikan kita untuk selalu beramal dalam keridhaan-keridhaannya. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa niat-niat yang beliau hadirkan saat beliau menulis buku ini, ya. Kata beliau di sini di halaman selanjutnya, an-niyatul lati yanwiyaha al-muslimu 'inda dirasati sirati, yaitu niat-niat yang seorang muslim itu meniatkannya tatkala dia belajar sirah nabawi. Yang pertama, kata beliau, yanwi taqarruba ila Allah bi dirasati hadzal ilmi syar'i, yaitu dia meniatkan taqarrub, yaitu beribadah kepada Allah dengan mempelajari ilmu syar'i yang ini, ya. Kemudian yang kedua, yanwi ma'rifat ahwali rasuli sallallahu alaihi wasallam liyaqtadiya bihi. Kemudian dia meniatkan untuk mengetahui keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dia bisa menirunya, ya, mengambil suri tauladan padanya. Yanwi ma'rifata mawaqifir Rasuli sallallahu alaihi wasallam liyazdada lahu hubban, ya. Dia meniat untuk mengetahui sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya bertambah kepada Rasul itu rasa cinta kita. Kemudian yang keempat, yanwi ma'rifata mu'jizatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam liyazdada imanan, ya. Niat untuk mengetahui mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya iman bertambah. Yanwi al-ittila'a ala mawaqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bala'i liyazdada thabatan. Kemudian dia meniatkan untuk mengetahui bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada bala,
ya, tatkala ada bencana, agar supaya dia bertambah kekokohannya, keistiqomahannya. Ya, yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada'iyatin ilallahi. Ya, yang keenam, dia meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menjadi dai ataupun menyeru kepada Allah azza wajalla. Yanwi, kemudian yang ketujuh, yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil muslimin, yaitu dia meniatkan untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan muamalahnya terhadap kaum muslimin. Yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kazaujin fi baitihi. Kemudian dia meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menikah di rumahnya. Yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadati rabbih. Dia meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah terhadap Rabb-nya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatil ghina. Kemudian dia meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau dalam keadaan kaya, lapang. Yanwi, kemudian yang 11, yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatil faqri. Kemudian dia juga meniatkan bagaimana untuk dapat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir beliau. Ya. Kemudian yang ke-12, yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatis sihhati, yaitu meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sehat. Dan yanwi al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatil maradi, dan meniatkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan beliau sakit. Bagaimana sikap-sikap Rasul terhadap keadaan-keadaan ini. Kemudian yang ke-14, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taharati was salati liliqtida'i bihi. Dia meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah taharah, bersuci, salat, untuk dapat menirunya dalam perkara tersebut. Yanwi, kemudian yang ke-15, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jumu'ati wal 'aidaini liliqtida'i bihi. Kemudian dia meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perkara salat Jumat, dan begitu juga dengan salat hari raya, untuk dapat meniru petunjuk beliau. Kemudian yang ke-16, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kusufi wal istisqa'i liliqtida'i bihi. Kemudian dia meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kusuf, salat gerhana dan salat minta hujan, agar supaya bisa meniru beliau. Kemudian yang ke-17, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janaizi wad dafni liliqtida'i bihi. Meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perkara jenazah dan masalah pengkafanan, pengkuburan, ya, liliqtida'i bihi, agar supaya bisa meniru beliau dalam perkara ini. Kemudian yang ke-18, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa'i wa salatil khaufi liliqtida'i bihi. Kemudian dia meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah istisqa, yaitu minta hujan, dan salat khauf, agar supaya bisa meniru beliau. Kemudian 19, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyami waz zakati liliqtida'i bihi, yaitu meniru Nabi, yaitu meniatkan untuk mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat, masalah zakat, agar supaya bisa meniru beliau. Yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haji wal umrati liliqtida'i bihi, yaitu meniatkan untuk mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara haji, umrah, agar supaya dapat menirunya. Kemudian yang ke-21, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadaya wal adahi liliqtida'i bihi, yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hadyu dan sembelihan-sembelihan, ya, agar supaya bisa meniru beliau dalam perkara ini. Kemudian yang ke-22, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nikahi wat talaqi liliqtida'i bihi, yaitu meniatkan agar mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nikah dan talak, agar supaya bisa meniru beliau dalam perkara ini. Yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'ami wasyarabi liliqtida'i bihi, yaitu yang ke-23, meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makan dan minum, agar supaya bisa menirunya. Yang ke-24, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bai'i wasyira'i liliqtida'i bihi, yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara jual beli, agar supaya bisa meniru beliau masalah halal haram. Kemudian yang ke-25, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fil ijarati wal musabaqati liqtida'i bihi, yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam masalah ijarah, yaitu sewa menyewa, dan musabaqah, yaitu perlombaan, liqtida'i bihi, agar supaya bisa meniru beliau. Yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'ariyati wal wadi'ati liqtida'i bihi. Kemudian yang ke-26, dia meniatkan untuk agar supaya mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkara pinjaman dan barang titipan, agar supaya bisa meniru beliau dalam perkara ini. Kemudian ke-27, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil luqatati wal hibati wal liqtida'i bihi, yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara luqatah, yaitu barang temuan, wal hibah, dan perkara hibah, agar supaya bisa meniru beliau. Yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qisasi wal wadiyati liqtida'i bihi, yaitu yang ke-28, meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah qisas dan diyat, ya, dalam perkara kriminal, agar supaya bisa meniru beliau. Kemudian yang ke-29, yanwi ma'rifata hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aimani wasyahadati liqtida'i bihi. Yang ke-29 yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sumpah dan persaksian, agar supaya bisa meniru beliau. Yanwi al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil mu'anidina wal munafiqina, yaitu meniatkan untuk bagaimana dapat meniru Rasulullah SAW dalam perkara muamalah beliau terhadap orang-orang yang menentang beliau dan orang-orang munafikin, ya. Kemudian yang ke-31, yanwi iqtida'a bis sahabati al-kirami fi mawaqifihimul butuliyati, ya, yaitu meniatkan agar supaya bisa meniru para sahabat yang mulia dalam sikap-sikap mereka yang heroik. Kemudian yang 32, yanwi al-iqtida'a bis sahabatil kirami fi sur'ati istijabatihim li awamirillahi ta'ala, yaitu meniatkan bagaimana bisa meniru para sahabat yang mulia dalam cepatnya mereka dalam menjawab perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ke-33, yanwi al-iqtida'a bis sahabatil kirami fi sur'ati istijabatihim li awamiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-33, meniatkan bagaimana bisa meniru para sahabat yang mulia dalam cepatnya mereka dalam menjawab perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yanwi ma'rifata waqa'i'is sirati wa ma fiha min ibarin wa 'idhatin. Kemudian meniatkan untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian sirah dan apa-apa yang ada padanya berupa hal-hal yang dapat diambil faedah, ilmu, dan nasihat-nasihat yang terdapat dalam sirah tersebut. Yang ke-35, yanwi ma'rifata hawadithis sirati wa ma yustanbatu minha min ahkamin fiqhiyatin, yaitu meniatkan untuk mengetahui kejadian-kejadian sirah dan apa-apa yang bisa diambil hukum darinya berupa hukum-hukum fikih, ya, karena dari perjalanan hidup Rasulullah itu banyak faedah-faedah fikih yang bisa diambil, bahkan itu merupakan sumber daripada fikih Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu yanwi ma'rifatal mutaqaddimi wal mutaakhiri wan nasikhi wal mansukhi minal ahkami, yaitu yang ke-36, yaitu meniatkan untuk mengetahui mana yang dahulu, mana yang belakangan, mana yang menasikh, mana yang dinasikh, mana yang menghapus, mana yang dihapus dari hukum-hukum yang ada. So, dari belajarnya sirah kita akan tahu, oh ini ternyata hukum ini dulunya sempat wajib, kemudian dimubahkan misalnya. Seperti itu, ya, kemudian diubah menjadi sunnah misalnya. Nah, kemudian yang ke-37 kata beliau, yanwi tila'a ala munasabatil ayati allati nazalat fil ghazawati wa waqa'i'is siratil ukhra. Kemudian kata beliau meniatkan untuk mengetahui kecocokan ayat-ayat yang turun pada perang-perang dan kejadian-kejadian sirah yang lain, kata beliau. Kemudian yang ke-38, yanwi tila'a ala ahwalis sabiqina al-awwalina fi halatil istid'afi al-iqtida'i bihim idza hadatsa lahu ma yushabihu dzalika. Kata beliau yang ke-38, yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi as-sabiqin al-awwalin, yaitu orang-orang ataupun generasi awal dalam kondisi mereka yang lemah, ya, agar supaya bisa meniru mereka tatkala terjadi kepada kita apa yang semisal yang telah mereka alami, ya. Kemudian yang ke-39,
yanwi tila'a ala ahwalil mujtami'al islami al-awwali min al-ikha'i wal wafa'i wal ithari wal ta'awuni was safa'il qulubi liyaqtadiya bihim fi dzalika. Yang kemudian yang ke-39 yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Islam di generasi awal, ya, berupa persaudaraan, kesetiaan dan ithar yang mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, dan ta'awun yaitu kerjasama, saling membantu, bersihnya hati, ya, agar supaya bisa meniru mereka dalam perkara-perkara ini. Yang ke-40 yanwi tila'a ala mawaqifis sahabatil kirami fil ghazawati was saraya minas sabri wat tahammuli wa tadhiyati wal fida'i li hadzal dini liyaqtadiya bihim fi dzalika. Yaitu meniatkan untuk mengetahui bagaimana sikap-sikap para sahabat yang mulia dalam perkara-perkara, dalam peperangan-peperangan, ya, berupa sikap mereka berupa kesabaran dan berupa sikap mereka, pengorbanan dan penebusan mereka untuk agama ini, agar supaya kita bisa meniru mereka dalam perkara-perkara ini. Kemudian yang ke-41 tanwi an tazdada bihadzal ilmi lillahi khasyatan liqaulihi ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Kemudian kata beliau yang 41 yaitu meniatkan agar supaya dengan ilmu ini kita dapat menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya yaitu para ulama. Surat Fatir ayat ke-28. Kemudian tanwi an tazdada bihadzal ilmi 'indallahi rif'atan liqaulihi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Kata beliau, itu meniatkan agar supaya dapat bertambah dengan ilmu ini di sisi Allah kedudukan kita, ya, bertambah tinggi kedudukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian poin 43, tanwi an tahmila hadzal ilma lin-nasi wa tad'uhum lil 'amali bima fihi lima rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, yang ke-43 hendaknya dia meniatkan agar bisa membawa ilmu ini kepada manusia dan menyeru kepada mereka untuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam sirah-sirah ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya berupa pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi hal tersebut dari pahala-pahala mereka sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-44, tanwi an tattakhidha hadzal ilma wasilatan li ta'limin nasi al khaira fatanalu bidzalika sana'allahi wal istighfar al malaikati wa kadzalika istighfar al kainati. Faqad rawa at-Tirmidzi wa hasanahu an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khaira. Kata beliau, poin ke-44 hendaknya dia juga meniatkan at-tatakhidah untuk menjadikan ilmu ini sebagai wasilah, yaitu sarana untuk mengajar ke manusia suatu kebaikan agar supaya dia bisa mendapatkan dengan niat ini tadi itu pujian Allah dan istighfarnya para malaikat, begitu juga istighfarnya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, ya. Maka sungguh telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan telah beliau hasankan dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, beliau pernah berkata, telah disebutkan kepada Rasulullah SAW dua orang, salah satunya itu adalah abid, yaitu ahli ibadah, wal akharu alim, dan yang lain adalah ahli ilmu. Faqala sallallahu, maka Nabi SAW pun menjawab, kata beliau, keutamaan seorang alim yaitu ahli ilmu di atas
ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang yang paling dekat di antara kalian, ya. Qala, kemudian beliau berkata, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhdiha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata beliau, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan ahlus samawat, yaitu penduduk-penduduk langit dan bumi, sampai, kata beliau, semut di lubangnya, dan sampai ikan-ikan akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya. Kemudian niat ke-45, tanwi an tattakhidha sirata wasilatan lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fatakunu minal muflihina. Qala ta'ala, wal takun minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kata beliau yang ke-45 itu meniatkan untuk menjadikan sirah ini sebagai sarana untuk dapat melakukan amar ma'ruf, yaitu menyerukan kepada hal-hal yang baik dan melarang kepada hal-hal yang mungkar. Maka sehingga dia menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, ya, bahagia. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok untuk dapat menyeru kepada kebaikan, ya, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, surat Ali Imran ayat 104. Kemudian yang niat ke-46, tanwi an tata'awana ma'a ikhwanikal muslimina fi naqli sirati ila waqi'in amaliyin fil hayati, yaitu engkau meniatkan agar supaya dapat ta'awun, saling bekerja sama bersama teman-teman ataupun ikhwan-ikhwan muslimin yang lain dalam menukilkan sirah kepada dalam penukilan sirah ke pengamalan, pengaplikasian perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang ke-47, tanwi an tazdada hubban lis sahabati wa tuhsyara fi zumratihim liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Kata beliau, engkau meniatkan agar supaya bertambah rasa cinta kepada sahabat sehingga engkau dibangkitkan dalam kelompok mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kemudian niat ke-48, tanwi an tutqina sirata litarudda 'alal musyakkikina fi risalati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau meniatkan untuk dapat memungkinkan sirah ini, ya, membenarkan sirah ini agar supaya bisa membantah orang-orang yang meragukan dalam masalah kerisalahan, yaitu masalah kerasulan Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul-rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-49, tanwi an tu'allim masirata li zaujatika wa auladika fayazdaduna lillahi qurban wa bin nabi sallallahu alaihi wasallam iqtidaan wa li sahabati hubban, yaitu meniatkan agar engkau bisa mengajarkan sirah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, ya, agar supaya mereka bertambah kedekatannya kepada Allah dan dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat ditiru, ya, wali sahabati hubban, dan kepada sahabat bertambah juga rasa cinta. Kemudian yang terakhir, niat yang terakhir yang perlu kita hadirkan saat kita mempelajari sirah adalah tanwi an ta'isha bi ruhika wa wijdanika ma'ar ru'ili al-awwali fa innahumul qawmu la yashqa bihim jalisuhum, ya. Kemudian kata beliau, hendaknya yang terakhir engkau meniatkan agar supaya engkau bisa hidup dengan ruhmu dan perasaanmu bersama generasi awal. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak celaka teman duduk mereka bersama mereka. Yaitu karena kenapa? Ya karena para sahabat, generasi para awal itulah generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka adalah sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah sudah selesai berkaitan dengan niat-niat yang perlu kita hadirkan saat kita mempelajari sirah nabawi. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke matan, yaitu inti daripada buku ini di pembahasan tentang minal maulidi ilal mab'athi, yaitu pembahasan tentang dari lahirnya beliau sampai beliau diutus. Mungkin ini saja, kita tutup lengkap pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.